Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau meriwayatkan qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah turunnya surat idza jaa nasrullah, ya, surat apa namanya? Nasr, ya, surat An-Nasr. Setelah turun surat ini, Nabi itu selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau sholat mesti baca itu. Bacanya kapan? Nah itu ya. Maka dalam riwayat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Banyak-banyak Nabi di dalam rukuk beliau dan sujud beliau itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi dalam rangka apa? Nabi ya ta'awwalul Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam surat An-Nasr itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh baca tasbih, suruh istighfar. Ini maknanya kalau kita baca surat An-Nasr, ya, yaitu kita kalau bisa ya sekali kita pernah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam riwayatnya Imam Muslim, karena Rasulullah yukiru ayyakula qabla ayyamut. Nabi banyak membaca sebelum wafatnya beliau itu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya diwolak-walik ini. Tapi sama tasbih sama istighfar itu ada. Yang pertama kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang kedua subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah-kalimah ini kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma hadhil kalimat allati araka ahdatsaha taquluha. Siti Aisyah mengatakan, tanya kepada Nabi ya Rasul, ini kalimah-kalimah ini allati araka yang aku melihat engkau tuh membacanya, kok kayaknya baru-baru saja engkau membaca ya Rasul. Maka Nabi jawabnya apa? Ju'ilat li alamah fi ummati idza ra'aituha qultuha. Ju'ilat li alamah, aku udah dikasih tanda-tanda Siti Aisyah. Tanda itu ada di umatku. Idza ra'aituha qultuha, kalau aku telah melihatnya aku harus baca. Maknanya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kamu sudah melihat an-nasa apa? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kok berbondong-bondong masuk agama Islam. Ya, itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka kamu bertasbih
istighfar banyak-banyak. Kemarin dimaknai Sayyidina Ibnu Abbas apa? Ajal Nabi sudah dekat. Nah, itulah tanda yang ada di umat ini apa? Ternyata Nabi sudah melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Berarti tandanya Nabi sudah mau wafat, sudah mau diambil oleh Allah. Kalau kita lihat Pak Warna kok udah ada tanda-tanda sih kayaknya. Abang mohon doanya aja. Nah itu udah banyak-banyak selalu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Banyak-banyak baca itu. Kayaknya tanda-tandanya udah banyak. Rambutnya putih, kulitnya keriput, ya kan? Umurnya juga udah tua. Banyak tandanya udah. Nah itu udah persiapan tuh. Banyak-banyak istighfar, bertasbih kepada Allah. Suka janda. Kalau dapat janda ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Dalam riwayat yang lain karena Rasulullah yang tilum yang qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maknanya banyak riwayat doanya kayak apa sih, dibacanya kapan sih? Nah, itu. Ternyata itu dibacanya ketika rukuk dan sujud itu Nabi juga membaca doa seperti itu. Maka hadis ini apa? Mazidus istighfar Rasul wa tadarru'i wa iqbalihi 'ala Allah. Inilah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah, paling dekat dengan Allah. Ternyata beliau itu malah tambah istighfar kepada Allah. Orang yang ngaku-ngaku dekat dengan Allah, paling soleh, paling baik, kok nyatanya jauh dari Allah, berarti enggak. Orang yang dekat dengan Allah tambah kelihatannya, tambah takwanya, paling khusyuknya itu mestinya banyak istighfar kepada Allah. Nah ini Nabi juga mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu umatnya sudah banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Itu satu nikmat besar karunia Allah kepada Nabi. Maka kita ketika melihat teman kita, tetangga kita yang rajin ke masjid, kita harusnya tambah senang, bukan tambah kita malah sok-sok. Nah, jangan ya. Tambah banyak teman tetangga kita yang masuk masjid, musola, itu mestinya kita tambah bergembira, tambah syukuran, alhamdulillah tambah pahala, karena banyaknya jamaah menambah kemungkinan besar sholat kita itu diterima oleh Allah. Istihbabul istighfar wa da'awat, iktidaan bi Rasul. Di sini hadis ada kesunahan kita itu untuk banyak istighfar dan doa yang banyak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diniati baca istighfar, berdoa, ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau mengatakan innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah qabla wafati hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi. Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas, taba'al wahya, telah memberikan wahyu yang sempurna ala Rasulillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafati, sebelum wafatnya Nabi, hatta tuwfiya, sampai beliau wafat, aktsara ma kana wahyu alaihi. Jadi banyak sekali wahyu, malah melebihi hari-hari sebelumnya ya. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dibahasakan tuwfiya Nabi waqta nuzuli al-wahyu bi kathrah. Lebih banyak wahyu turun itu di saat menjelang ajalnya Nabi, wafatnya Nabi. Kalau hari-hari biasa jauh sebelum Nabi itu wafat, paling 1-2 kali ya, sehari 5 kali 10 kali. Tapi menjelang wafatnya Nabi banyak wahyu yang turun, katanya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Takamulu nuzul wahyu qabla wafatihi ya. Jadi hadis ini juga
memberitahu kita bahwa turunnya wahyu sebelum wafat Nabi itu menyempurnakan wahyu yang sebelumnya. Kasratun nuzul wahyu fi akhir hayati alamah dunwil ajal. Banyaknya turunnya wahyu di akhir hayat Nabi ini bertanda dunwil ajal, ajal Nabi sudah dekat, wafatnya Nabi sudah dekat. Wal qurbu minallahi ta'ala, dan Nabi itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir berkenaan dengan memperbanyak bekal menuju akhirat. Riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah ala ma mata 'alaihi, tergantung matinya. Meninggalnya itu seperti apa, baik apa buruk, itulah nanti dibangkitkannya oleh Allah seperti itu. Haitsul insan ala husnil amal. Haitsul insan ala husnil amal. Ini hadis mendorong kita untuk bagaimana husnul amal, memperbaiki amal kita agar nanti di yaumil mahsyar amalan itulah yang akan menenangkan kita. Yang mayungi kita ya amal kita, yang nemani kita, ngeyem kita ya amal kita itu ya. Maka husnul amal, Nabi mendorong kita untuk bagaimana husnul amal, memperbaiki amal sebelum wafat atau sebelum mati, meninggal. Terus mulazimatu sunnatin Nabi fi ibadatihi wa akhlaqi wa sir ahwal. Terus mengamalkan sunnah Nabi dalam semua ibadah-ibadah kita, akhlak kita, dan semua keadaan apapun. Semuanya ada sunnah Nabi ya. Nggak ada yang nggak ada. Minum, makan, duduk, baring, jalan, berkeluarga, bertetangga, semuanya, bermuasyarah, muamalah, itu semuanya penuh dengan sunnah Nabi. Maka hendaknya kita itu harus tahu, sehingga kita itu bisa dikatakan mulazimah atau mulazamah, senantiasa selalu ada dalam sunnah Nabi. Berdagang, di kantor, dimanapun kita bisa mengamalkan sunnah Nabi. Izdiyat minat ta'am fi sailil awqat, cari bekal dalam semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ihtimali qurbil maut, karena kemungkinan itu sudah dekat kematian kita. Maka jangan lepas kita itu waktu kita untuk tidak beribadah, harus selalu diisi dengan ibadah. Khawatirnya malam nanti apa besok kita sudah tidak melihat waktu lagi, keadaan lagi. Wa alal khusus fi halatil kibr wal marad, lebih-lebih kalau sudah merasa tua, udah sakit-sakitan, itu lebih khusus lagi, lebih diperbanyak lagi ibadahnya. Al-ibrah fi khawatimil a'mal, dan yang dihitung itu orang itu adalah akhir dari perbuatannya. Innamal a'mal bil khawatim, amalan itu bergantung akhirnya. Sehingga man hasuna amaluhu fi akhiri hayatihi kana lahu bisyarata khabar khairin. Kalau orang itu amalannya baik di akhir hayatnya, maka itulah kabar gembira baik baginya. Tapi sebaliknya orang yang di akhir umurnya sa'a amalihi, kok buruk amalnya, karena wirudalik, maka sebaliknya itulah kabar buruk yang akan dia terima. Maka bagaimana kita itu yang muda yang tua ya sebetulnya ya sama aja, tapi yang tua tuh lebih pantas. Muda kayaknya kurang pantas gitu ya kan kan pantas kan ya. Iya, jangan merasa muda terus ya. Jadi umur kita sudah tua ya, sakit-sakitan udah bertanda juga.
Maka bagaimana sisa umur kita, waktu kita, kesehatan kita gunakan untuk banyak-banyak cari bekal untuk akhirat, sehingga kita oleh Allah nanti dimatikan dalam husnul khatimah, mati dalam beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iya, Pak Syamsi monggo.